Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Kekuatan dalam Persatuan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dampak terakhir dari kekuatan dalam persatuan adalah nama Kristus akan ditinggikan dan dimuliakan melalui kita. Mengapa? Karena segala hal berasal dari Dia dan semua harus dikembalikan hanya kepada Dia saja. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga kedua, ini adalah seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk hidup dalam kesatuan, kesehatian, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Hal ini merupakan respon atas anugerah Kristus yang penuh dengan nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Hal ini mendorong mereka untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Inti penyampaian Paulus adalah agar setiap orang yang telah ditebus mengambil inisiatif dalam membangun kesatuan yang harmonis di antara sesama orang percaya, dengan menggunakan semua berkat rohani yang telah kita terima dari Allah. Kesatuan yang diminta dalam bagian ini hanya dapat dicapai dengan kerendahan hati dan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Kita diajak untuk hidup dalam komunitas orang percaya dengan kasih, persatuan, dan kerendahan hati yang meneladani apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Oleh karena itu, perintah untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan menjadi penekanan utama dalam renungan kali ini. Apa artinya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan? Mungkin hal ini lebih mudah dipahami lewat hal-hal seperti demikian. Anggota jemaat dan pemimpin harus memiliki arah yang jelas tentang tujuan gereja, dan hal ini hanya dapat dicapai dengan diskusi bersama. Keputusan ini harus didorong oleh visi bersama. Ini adalah wujud nyata dari kesehatian dan kesepikiran dan memiliki satu tujuan. Kemudian masalah perbedaan usia, status sosial, suku, dan bahkan perbedaan penafsiran teologi yang bersifat minor atau yang bersifat kecil seharusnya tidak membentuk kubu-kubu di dalam gereja, karena semua dipanggil untuk memiliki satu kasih yang sama, yaitu kasih Kristus. Demikian pula ketika ada perbedaan pendapat, misalnya tentang program, anggaran, atau gaya ibadah, jemaat harus berjuang untuk mencapai kesepakatan bersama yang dituntun oleh Roh Kudus. Fokusnya adalah apa yang terbaik bagi tubuh Kristus secara keseluruhan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan tidak hanya dapat kita wujudkan di dalam gereja saja, tetapi juga di dalam masyarakat kita. Kita dapat mewujudkan dalam peran serta kita dalam kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana, donor darah, atau penggalangan dana yang melibatkan partisipasi dari berbagai latar belakang, sehingga hal ini menjauhkan kita dari diskriminasi. Kita pun dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan sekitar rumah kita, seperti kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, sebagai wujud tanggung jawab warga, bukan karena dipaksa. Mari kita mewujudkan semua ini dari hal-hal yang kecil. Hal ini penting sebab sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menjadi agen persatuan dan perdamaian yang termotivasi oleh kasih Kristus bagi dunia ini. Sehingga kehadiran kita memberikan dampak positif bagi seluruh struktur sosial di sekitarnya. Dengan demikian,
nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan dimuliakan, baik di dalam tubuh Kristus maupun juga di dalam lingkungan sosial kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita memahami konsep kesatuan dalam Kristus seperti yang dijelaskan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga kedua? Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kasih dan belas kasihan Allah kepada orang lain dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau adalah kesatuan itu sendiri. Engkau telah menyatakan kesatuan-Mu dalam ketritunggalan-Mu. Tolong kami untuk memahami dan menghayati kesatuan yang Engkau ajarkan. Bantu kami untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain, serta menerapkan kesatuan dan kerendahan hati dalam hubungan kami dengan sesama kami. Beri kami kekuatan untuk menjadi teladan kasih dan kesatuan dalam Kristus bagi orang lain. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk kehidupan kami, dan Engkau akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.